Kehidupan bermedia sosial tidak lepas dari serangan digital. Baru-baru ini, media digegerkan dengan peretasan website Tempo.co pada Jumat 21 Agustus dini hari. Laman muka situs berubah seketika dengan tulisan bernada ancaman. Tak hanya pada media massa, serangan juga dilancarkan pada individu. Pakar epidemiologi Pandu Riono yang kerap mencuitkan kritiknya seputar penanganan COVID-19 di Indonesia juga turut diretas akun media sosialnya oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Serangan digital sebagai upaya intimidasi ternyata bukan hal baru di negeri ini. Peretasan media sosial dan situs media massa dinilai menjadi presiden buruk dalam demokrasi di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai, tak sedikit dari mereka yang mengkritisi ataupun mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penanganan corona ikut diserang. Tak sekedar meretas akun, penyerangan digital tak jarang pula merugikan secara material bahkan mengancam nyawa. Jurnalis Detik.com misalnya, ia mengalami intimidasi setelah menulis artikel seputar wacana pembukaan mal di Bekasi oleh Presiden Joko Widodo di tengah penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Ia mendapatkan intimidasi, mulai dari diserbu pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan fiktif hingga menerima pesanan ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Kasus ini bisa dikategorikan sebagai doxing. Doxing sendiri adalah upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang. Doxing sama halnya seperti persekusi online yang menjadi salah satu ancaman dalam kebebasan pers. Meskipun kita belum bisa mengatakan bahwa ini pasti pihak pemerintah yang melakukan, kan gitu. Tapi setidaknya dalam pandangan kami dari Komnas HAM, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan dari setiap warga negara, orang per orang maupun institusi-institusi, misalnya media massa. Di sisi lain, pemerintah melalui Menko Polhukam RI Mahfud MD menolak jika pemerintah disudutkan sebagai pihak di balik aneka serangan digital ini. Menurutnya, pemerintah tak jarang pula mendapatkan serangan serupa. Buzzer misalnya sekarang yang suka meretas itu. Misalnya ada dibilang buzzer pemerintah itu mempersekusi orang di luar pemerintah. Loh, kalau Anda lihat di Instagram saya, di Instagram siapa ya pemerintah, itu juga di buzzer kok, disikat gitu. Jadi itu tidak harus diartikan bahwa pemerintah yang buat. Siapapun di balik serangan digital ini, pengamat sosial politik yang juga akademisi dari Nanyang Technological University Zulfikar Amir berpendapat, serangan digital ialah upaya dari pembungkaman kritik yang dilakukan secara terorganisir. Targetnya itu jelas, lalu kemudian caranya pun dilakukan secara sistematis. Kelompok ini pasti memiliki sumber daya, memiliki organisasi dan memiliki sumber daya untuk melakukan ini secara sistematis. Kalau tidak mungkin. Jika dilihat secara positif, kritik terhadap kebijakan pemerintah justru dapat menjadi hal baik untuk perbaikan kebijakan. Tak seharusnya kritik kemudian ditanggapi negatif dengan berbagai serangan digital yang justru merugikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.